Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang tersesat di dunia lain. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Waktu itu saya masih bujang, masih sering istilahnya keluyuran, main ke tempat teman sampai larut malam gitu. Pas malam itu saya main ke tempat teman saya yang desanya itu lumayan jauh dari tempat saya. Ya sekitar ada 2 jaman lah perjalanan, karena kami sering jagong, sering kumpul, dan istilahnya kami ini teman akrab. Jadi kami sering ketemu hanya untuk ngobrol, ngopi, dan menghabiskan waktu. Waktu itu saya main ke tempat teman saya yang lumayan jauh rumahnya, dan sesampainya di rumah teman saya ini ternyata di situ banyak teman juga. Ya sebenarnya itu si kakaknya teman saya. Ya saya sudah lumayan kenal lah sama beliau, jadi ya nggak canggung untuk sekedar ngobrol dan guyonan. Nah ketika itu waktu sudah agak larut ya, agak jam 9-an, tapi kebetulan hujan ini turun hujan, karena waktu itu ya musim hujan, yang musim rendeng istilahnya. Jadi saya ini agak pengen pulang, tapi ya masih hujan. Ya, teman saya juga sebenarnya sih masih asik ya, jadi saya juga nggak enak untuk meninggalkan teman saya. Teman saya sih ya pengen nginep aja, udah malam, rumahnya jauh, tapi saya sih ya tetap pulang lah, karena esok harinya saya ada kerjaan. Dan tak terasa waktu itu udah menunjukkan sekitar jam 12 malam, dan waktu itu hujan agak sedikit reda, tapi masih gerimis. Dan akhirnya saya memutuskan pamitan sama teman saya untuk pulang. Saya pamitan sama teman saya, sama kakaknya teman saya, dan sama saudara-saudara teman saya. Akhirnya saya putuskan pulang. Sebenarnya saya sih agak was-was, karena perjalanan ini ya lumayan jauh, banyak istilahnya kalau bahasa Jawa itu tenggangan. Tenggangan itu batas desa satu ke desa lain itu lumayan panjang sebenarnya. Dan saya naik motor lumayan kenceng sih, saya pacu motor. Desa saya lewatin, perbatasan desa saya lewatin, tapi ini perbatasan yang agak pendek, nggak yang terlalu panjang. Terus akhirnya ini saya melewati desa di mana itu antara desa satu dengan desa satunya ini lumayan panjang, dan hujan ini agak sedikit deras lagi, nggak gerimis. Dan akhirnya saya ini sih agak merinding sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, wong ini jalan ini juga sering saya lewatin kalau saya ke tempat teman saya. Jadi saya sebenarnya agak merinding, tapi berusaha pede untuk meyakinkan diri saya. Akhirnya saya berjalan naik motor, dan di situ lewat turunan yang lumayan sepi, karena udah jarak ya antara desa satu dengan desa yang lain, dan itu jaraknya lumayan 3 kilo. Dan di tengah perjalanan ini ada sebuah jembatan. Itu ada jembatan tua, dan di situ saya mulai terasa agak merinding, bulu kuduk saya berdiri. Dan setelah lewat jembatan, anehnya ini saya nggak mendengar suara hujan atau suara angin. Seolah ini saya lewat jembatan ini, seolah saya masuk
di dunia lain atau di dunia mana saya nggak begitu paham. Yang saya tahu ini suasana hening, nggak ada suara hujan, nggak ada suara angin, nggak ada suara binatang malam, dan saya ini merasa jalan ini saya tidak kenal. Padahal jalan ini sering saya lewati kalau saya ke tempat teman saya. Nah di situ agak ada kabut-kabut gitu, dan itu membuat saya semakin merinding. Saya di pertengahan perjalanan pengen balik, tapi saya bingung baliknya kemana karena saya nggak kenal jalan itu. Dan dengan sebisa saya membaca doa, saya meminta perlindungan sama Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya ini saya kayak melewati gumpalan asap tebal gitu ya, asap tebal, dan saya tabrak pakai motor, dan di situ saya seolah melihat ada bayangan-bayangan putih, ada bayangan tinggi, ada bayangan hitam, dan saya semakin merinding sebenarnya. Tapi saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan bahwa saya ini di sini hanya numpang lewat, pengen pulang, saya nggak mengganggu. Dalam hati saya cuma saya pengen lewat gitu aja. Dan akhirnya dengan kuasa Allah saya bisa melewati dunia itu, dan akhirnya saya ini merasa tiba-tiba mendengar suara hujan lagi dan suara angin. Akhirnya motor saya pacu dengan kecepatan yang luar biasa kencang ya, dengan perasaan yang sangat was-was. Akhirnya saya sampai ke desa berikutnya, dan di situ saya sempat berhenti di pos ronda untuk menenangkan diri, untuk berucap syukur pada Tuhan kalau saya masih diberi keselamatan. Saya merokok dulu, saya berkali-kali mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa saya masih diberi keselamatan. Dan tak lama kemudian saya lanjutkan perjalanan. Desa demi desa saya lalui. Tapi untuk desa-desa berikutnya ini sebenarnya masih ada tenggangan, tapi tenggangan cuma sedikit sih, paling setengah kilo, 100 meter gitu. Jadi saya sebenarnya sudah hilang, merinding saya sudah hilang. Tapi pas terakhir ini melewati desa terakhir untuk sampai ke desa saya, ini antara desa yang terakhir ini untuk sampai ke desa saya ini sebenarnya lumayan jauh juga, ada sekitar 4 kilo malahan. Dan di situ saya merasa was-was lagi. Di situ saya merasa was-was dengan tikungan yang begitu tajam, dan air di jalan juga masih lumayan mengalir. Enggak banjir juga sih, tapi aliran airnya masih menggenangi jalan. Dan di situ di tengah perjalanan di situ itu ada bangunan Belanda, tapi sudah tidak berfungsi sebenarnya. Bangunan ada kayak bekas-bekas gedung tua gitu aslinya, tapi udah nggak berpenghuni. Dan setelah melewati bangunan itu, sebenarnya saya ini udah merasa was-was lagi. Saya mulai merinding lagi, kepala saya mulai terasa kayak besar. Setelah lewat bangunan itu, tak terasa ini motor saya berat. Sampai motor saya ini, saya tancap gasnya ini nggak mau jalan. Nah, akhirnya saya beranikan diri untuk turun. Nah, ternyata ban motor saya ini kempes. Saya sih bingung, ini padahal masih jauh, ban motor saya kempes. Terus karena udah nggak mungkin untuk dinaikin lagi, saya tuntun berjalan, dan tak lama kemudian ban depan juga ikut kempes. Dan akhirnya ini lumayan tambah berat ini. Motor mau saya tinggal, saya sebenarnya nggak tega. Soalnya ini kan motor
sebenarnya cuma satu-satunya. Nggak teganya nanti saya tinggal di sini, besok nggak ada, terus saya tanya siapa gitu dalam hati saya. Akhirnya saya dorong dengan basah kuyup, dengan tubuh yang merinding. Di depan saya sekitar 10 meter ini, saya kayak seolah-olah melihat ini asap putih tapi tipis. Lama kelamaan asap putih ini berubah menjadi tebal dan membumbung tinggi sekali, sangat tinggi. Dan saya mulai was-was, ya Allah, ini apa lagi ya Allah. Saya bilang gitu dalam hati saya. Saya sempat berhenti sejenak, dan asap itu tiba-tiba hilang. Tapi tak lama kemudian ganti ini, ada suara, istilahnya ini tertawa, tapi tertawanya ini memetik telinga, sehingga saya ini benar-benar sangat takut. Suara ini keras, nyaring, dan suara itu sangat seram. Dan ketika saya menengok ke atas, ke pepohonan itu, seolah ada kain putih yang di pohon, tapi nggak jelas kain putih itu berbuat apa, saya nggak jelas. Cuma suara tertawa itu seolah dari arah kain putih itu. Dan tak lama kemudian pohon di sebelah depan saya itu kayak diterpa angin, tapi pohon yang lain nggak ikut gerak. Cuma pohon itu aja yang seolah bergerak, kayak diterpa angin yang kencang gitu. Dan tak lama kemudian di situ ada bayangan hitam besar sekali, dengan mata yang merah menyala. Saya berkali-kali jatuh, mendorong motor ini berkali-kali jatuh. Sebenarnya saya ini sudah lelah untuk mendorong motor saja. Saya ini sebenarnya sudah lelah, apalagi saya dengan penampakan yang seperti kain putih, seperti istilahnya asap yang membumbung tinggi, seperti bayangan hitam ini membuat tenaga saya benar-benar terkuras. Tapi saya kuatkan hati saya bahwa saya bisa melewati ini. Saya yakin saya ada pertolongan dari Allah. Saya hanya punya kekuatan dari hati saya, dan saya hanya minta perlindungan pada Allah. Motor saya dorong, jauh di depan saya ada loncat-loncat putih, bentuknya putih, dililit kain gitu. Ya mungkin itu yang disebut pocong mungkin. Saya nggak paham, soalnya sebelumnya saya nggak pernah lihat bayangan seperti itu, dan saya juga belum pernah lihat sih sebenarnya kayak hal-hal semacam ini. Tapi saya kuatkan diri bahwa saya mampu melewati ini dengan doa, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalimat Al-Quran. Saya baca dalam hati bahwa niat saya hanya numpang lewat. Saya kuatkan diri, dan akhirnya ini saya sampai ke desa saya ini, saya harus melewati tanjakan, dan itu lumayan tinggi sebenarnya tanjakan itu. Di situ saya berkali-kali jatuh, ada 5 kali saya jatuh untuk mendorong motor karena tenaga sudah habis. Di situ suara-suara tertawa, suara-suara menangis masih sangat mengganggu di telinga saya. Tapi saya sudah tidak menghiraukan lagi. Padahal sih masih sangat merinding sebenarnya. Saya mau teriak minta tolong sama siapa, soalnya jam ya sudah antara jam 2-an lah, jam 2 lebih mungkin, atau jam 2 kurang, pokoknya antara jam 2. Dan akhirnya dengan susah payah, dengan kekuatan hati saya berhasil sampai ke desa saya. Dan di situ saya merasa syukur, alhamdulillah, saya merasa lega
bahwa saya bisa melewati semua ini dengan selamat, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Sesampainya di rumah, di depan pintu, motor ini saya standar, saya jaglak ini sebenarnya nggak kuat saya, tangan saya ini gemetar, kelewat dan akhirnya motor itu roboh, dan saya biarkan. Saya ada 10 menit, saya natar nafas panjang, saya berpikir, ya Allah, sungguh luar biasa kuasa-Mu, saya bisa melewati semua ini, saya sampai rumah dengan selamat. Terima kasih ya Allah. Dan cukup sekian teman-teman, ini pengalaman saya pribadi. Terima kasih sudah mengikuti video kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe biar saya semakin berkembang untuk membuat atau membagi cerita-cerita yang saya alami. Teman-teman juga boleh kirim kalau ada cerita-cerita yang sekiranya bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.